Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast kami kelompok 1 kelas 3. Saya Miftahul Khair. Dan saya Evania. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara khusus buat kita semua CPNS generasi baru. Nah, hari ini kita tidak sendiri. Ada 3 teman kita yang akan sharing perspektif mereka. Nah, kalau gitu kita kenalan sama-sama dulu. Mulai dari Kak Ramadan, silahkan. Oke, baik. Halo sahabat religi, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan Karabiasa. Saya dari Kanwil Sulawesi Tengah. Satker penempatannya itu sendiri di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, dan saya mengambil formasi atau jabatan di sini yaitu formasi hubungan masyarakat. Saya berasal dari Toli-Toli juga, gitu Kak. Baik, selanjutnya teman kita yang kedua, silahkan perkenalkan diri. Hai sahabat religi, perkenalkan nama saya Sri Haryani dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi. Kerjanya ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banggai, guru biologi, dan asalnya saya itu dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya teman kita yang ketiga kan perkenalkan. Halo, sahabat religi. Perkenalkan, saya Cikita Rizkia, MD Umar. Saya dari Kanwil Sulawesi Tengah, penempatan di MTS Tojo Una-Una, dan saya sebagai guru IPA, dan saya juga berasal dari Tojo Una-Una. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih ya. Oke, langsung saja terkait tema podcast kita kali ini. Nah, menurut Kak Ramadan nih, apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Oke, kalau menurut saya pribadi nih, buat wawasan kebangsaan sendiri adalah cara kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan, seperti simbol burung Garuda kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, meski kita berbeda suku nih, berbeda suku, agama, budaya, tapi kita itu tetap satu dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu, Kak. Oh, jadi ini bukan hanya sekedar hafalan ya Kak, tapi jadi prinsip hidup kita sebagai CPNS generasi sekarang ini. Betul sekali. Nah, untuk wawasan kebangsaan sendiri kan sebuah prinsip hidup. Misalnya nih, saat kita bekerja sebagai ASN, kita kan sebagai CPNS nih sekarang, nanti bakal diangkat jadi PNS, amin. Kita harus bisa adil dalam melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang mereka. Itu juga merupakan salah satu bentuk nyata dari wawasan kebangsaan. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Sri Haryani. Menurut Kakak, kan kita mengenal dulu bela negara itu identik dengan mengangkat senjata. Nah, untuk sekarang bentuk bela negara itu seperti apa ya Kak? Sekali ya, jadi kalau dibandingkan dengan dulu dan sekarang, bela negara itu sangat-sangat berbeda jauh bentuknya. Kalau sekarang itu bela negara cakupannya lebih luas. Jadi kita bisa bela negara dengan bekerja secara jujur, menjaga integritas, dan melawan penyebaran hoax. Bahkan saat kita edukasi publik di media sosial nih, itu juga adalah bentuk bela negara loh. Wah, ternyata dengan melakukan hal-hal yang kecil seperti
mengedukasi publik di media sosial itu juga termasuk bela negara ya? Iya, jadi kan ASN itu artinya adalah representasi negara. Jadi sikap dan pelayanan kita harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Begitu loh, Kak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ke Kak Cikita nih. Kita sebagai CPNS, apa aja sih aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bela negara? Baik Kak, aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai CPNS banyak kok. Mulai dari hal kecil seperti datang tepat waktu, disiplin kerja, sampai mengedukasi masyarakat tentang pelayanan publik. Itu juga termasuk bentuk aksi nyata, serta kita juga bisa membantu menyebarkan informasi positif lewat media sosial. Itu juga termasuk kontribusi untuk bangsa. Seperti itu, Kak. Wah, keren banget, Kak. Jadi kita mulai aja dari hal yang sederhana sudah bisa ya, Kak? Betul sekali, Kak. Jadi jangan tunggu jadi pejabat dulu baru kita bisa memulai aksi nyata tersebut, tapi mulailah dari kita sendiri sebagai seorang CPNS yang memiliki integritas yang tinggi. Baik, terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita tutup, bisa dari masing-masing kakak-kakak untuk memberikan kalimat refleksi atau ajakan buat teman-teman CPNS lainnya. Oke, baik. Untuk yang pertama tuh dari saya sendiri, untuk kalimat refleksinya atau ajakan buat teman-teman CPNS lainnya itu, Indonesia ini sebenarnya butuh ASN, butuh CPNS seperti kita yang paham jati diri bangsanya dan siap merawat persatuannya, gitu Kak. Ya, bukan hanya itu saja ya. Melalui bela negara juga bukan hanya soal pangkat, tapi tentang niat dan aksi nyata setiap harinya. Dari Kak Cikita? Baik, kalau saya kalimat refleksinya yaitu saya ingin mengajak seluruh ASN agar supaya kita itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan juga kita bisa dibanggakan oleh masyarakat. Nah, dibanggakan dalam hal ini yaitu misal nih kita sebagai seorang CPNS harus dan wajib memiliki sikap yang jujur, profesional, dan juga berjiwa nasionalis. Itu adalah hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan sebagai seorang CPNS. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Semoga dengan kita melakukan sharing seperti ini bisa menjadi penyemangat bagi semua CPNS di seluruh Indonesia. Baik, mungkin sharing kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan obrolan santai kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.